mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertahan? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Asyik Gajah Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dalam seri yang ke-22 ini, didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Bambang Jiger sebagai Restu Singgi. Dalam seri 19 ini, didukung oleh Hana Faras sebagai Nalarati dan Asriati sebagai Nini Pelet. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Kuda yang ditunggangi Restu Singgi dan Nilam Cahya melaju di jalan sunyi yang kanan kirinya membentang persawahan. Mereka sudah berhari-hari menempuh perjalanan mencari Nalarati, anak Nilam Cahya. Tetapi mereka belum juga menemukannya. Menjelang tengah hari, mereka sampai kembali di sebuah desa. Kembali memasuki sebuah desa. Iya. Entah desa apa ini. Nampaknya desa ini begitu besar dan ramai. Penduduknya ramai sekali. Apa sebaiknya kita bertanya lagi pada penduduk, Restu? Barangkali saja Nalarati ada di desa ini. Atau dia pernah singgah di desa ini. Nah, itu ada warung kecil di tepi jalan. Di warung itu banyak penduduk. Kita bisa bertanya pada mereka. Restu Singgi dan Nilam Cahya menghentikan kudanya. Kemudian mereka turun dan melangkah menuju ke warung kecil yang ada di tepi jalan itu. Permisi. Selamat siang, Bapak-bapak. Maaf, kami ingin bertanya. Apakah Bapak-bapak pernah melihat atau kenal dengan seorang bocah wanita bernama Nalarati? Iya. Anak itu tidak memiliki lengan kiri. Dia buntung, Pak. Bocah tangan buntung? Iya. Apakah Bapak kenal? Atau pernah melihatnya? Ya, saya pernah tahu. Tapi bocah itu kini sudah pergi dari desa ini. Pergi? Apakah anak itu pernah datang ke desa ini, Pak?
Dengan siapa dia? Lalu, apakah Bapak tahu kemana perginya? Tidak. Kami tidak tahu kemana mereka perginya. Mereka memang sempat tinggal dalam beberapa hari di desa ini. Iya, betul. Katanya mereka hanya singgah dan istirahat di desa ini. Iya, Nay. Mereka? Tentunya anak itu tidak sendiri. Iya, tentunya dia tidak sendiri. Dengan seorang laki-laki kah dia? Atau... Iya. Dengan seorang laki-laki perkasa, bertubuh tinggi besar. Apakah Bapak tahu nama laki-laki itu? Ya, kami semua tahu. Laki-laki itu seperti seorang pendekar. Iya, gagah. Dia menyebutkan nama... Nilam Cahya dan Restu Singgi tersentak. Mereka saling berpandangan khawatir. Rupanya dugaan mereka benar kalau Nala Ratih telah dibawa lari Jahil Singgi. Nilam Cahya menjadi panik, bingung dan khawatir sekali. Apakah Bapak benar tidak tahu kemana mereka pergi? Tidak, tuh. Barangkali pemilik warung makan yang ada di sana itu tahu. Ya, barangkali. Karena mereka pernah menginap di sana. Kalau begitu, kami permisi. Mari. Nilam Cahya tergesa-gesa mengajak Restu Singgih menuju ke warung yang ditunjukkan itu. Setelah mereka sampai, mereka bertanya kepada seorang laki-laki pemilik warung itu. Den Jahil Singgi dan anaknya Nala Ratih. Wah, mereka sudah beberapa hari ini meninggalkan desa ini. Mereka memang sempat menginap di tempat saya ini. Laki-laki itu mengaku kalau Nala Ratih itu anaknya. Iya. Penduduk di sini sudah tahu. Apakah Bapak mana mereka pergi? Iya. Tolonglah kami, Pak. Tunjukkan pada kami. Bapak tentunya tahu kemana mereka pergi. Tapi rasanya Bapak tidak tahu kemana mereka pergi. Tapi terakhir mereka pergi dari warung makan ini. Dan Jahil Singgi sempat berkelahi dengan penduduk desa sini. Kemudian pergi ke arah selatan. Berkelahi? Iya. Apa masalahnya? Semua itu kesalahan penduduk desa ini. Yang telah menuduh Nala Ratih itu sebagai pencuri. Rupanya Den Jahil Singgi tidak terima. Dia marah sekali dan melabrak habis-habisan penduduk desa ini. Rupanya Den Jahil Singgi itu seorang pendekar. Wah. Dia sanggup membuat penduduk itu tidak berkutik. Dan sepertinya dia sangat membela dan sayang sekali pada anaknya itu. Terima kasih atas keterangannya, Pak. Bapak tahu kemana arah tujuan mereka? Bisa Bapak tunjukkan arahnya pada kami? Wah, Bapak tidak tahu itu. Pokoknya mereka perginya ke arah selatan sana saja. Bukankah benar dugaanku, Restu? Nala Ratih anakku telah dibawa pergi Jahil Singgi. Aku sangat khawatir sekali. Jangan panik, Nilam. Kau tenanglah. Ratih tidak akan apa-apa. Kalau mendengar cerita tukang warung tadi, nampaknya Kakang Jahil Singgi tidak akan berbuat jahat pada anakmu. Aku tidak rela anakku bersama laki-laki itu. Aku tidak rela, Restu. Dia anakku. Laki-laki itu seenaknya mengaku sebagai anaknya. Apa dia pernah merawatnya? Apa dia pernah memberi makan? Aku tidak rela. Aku mengerti. Tenanglah. Berpikirlah dengan pikiran yang jernih. Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Kita seharusnya mendoakan agar Nala Ratih anakmu baik-baik dan selamat bersama Kakang Jahil Singgi. Yang terpenting, kita harus menemukan mereka dulu. Kukira yang sedang kita tempuh ini adalah arah selatan. Tapi entah kemana arah ini tujuannya. Sepertinya kita akan menuju ke arah Gunung Ciremai. Apa mungkin mereka pergi ke Gunung Ciremai? Kukira itu hal yang tidak mungkin. Apa kau tahu kalau mereka pergi atau tidak ke daerah itu? Apakah kau juga tahu kalau mereka pergi ke tempat lain? Kemungkinan itu ada, Nila. Aku sekarang menuruti kemana kau pergi. Aku rasanya ingin cepat-cepat bertemu. Nah, begitu kan lebih baik. Sejak tadi kau membuat aku jadi bingung, pusing. Karena kau sepertinya tidak sabaran ingin bertemu anakmu. Kau rewel, Nila. Maafkan aku, Restu. Kau marah padaku? Aku bingung mengatasi persoalan ini. Restu. Maafkan aku. Kalau segala sikap dan perkataanku membuatmu tersinggung dan marah. Aku tidak bermaksud membuatmu bingung. Aku sadar.
Aku memang salah telah melibatkanmu dalam persoalanku sendiri. Sebenarnya ini persoalan pribadiku. Tapi aku telah membuatmu ikut susah. Kenapa kau ikut susah hanya karena anakku? Diamlah, Nila. Aku malah tidak suka kau bicara begitu. Aku marah padamu. Karena kau tidak bisa tenang. Aku mengerti persoalannya sekarang. Nalarati anakmu sekarang bersama Kakang Jail Singgi. Itulah yang aku bingung. Karena pada akhirnya, aku akan bertemu lagi dalam suasana yang tidak menyenangkan dengan Kakang Jail Singgi. Aku yakin, perkelahian kami akan bisa terulang nantinya. Itu yang aku bingung. Karena aku tidak menginginkan hal itu terjadi. Apalagi sekarang menyangkut persoalan anakmu, yang juga anaknya sendiri. Apa hakku mencampurinya? Tapi aku harus turun tangan. Aku juga bertanggung jawab. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku juga tidak mengerti. Kenapa anakku sampai bisa bersama laki-laki itu? Aku pun tidak menginginkan terjadi perkelahian lagi di antara kalian. Hanya karena aku. Karena anakku. Aku percaya padamu, Restu. Kalau hal itu tidak akan terjadi. Dan Nalar. Kini kita kembali ke hutan Cermai untuk melihat keadaan Nalar Ratih dan Jail Singgi. Ratih, kemarilah. Mendekatlah pada api kayu bakar ini. Kau tentunya sedang kedinginan. Ayo. Nah, ya, di sini. Kapan kita akan pergi dari hutan ini? Kapan ya? Saya juga sedang bingung, Ratih. Tapi kau tidak usah khawatir. Kau pasti akan bertemu dengan ibumu. Kapan Ratih bisa bertemu ibu? Tuan Jail Singgi berjanji terus. Tapi kita tidak pernah bertemu ibu. Sabarlah. Saya juga ingin bertemu dengan ibumu. Bagaimana? Apakah kau masih mau ikut Tuan Jail Singgi? Ratih tidak betah di hutan ini. Menyeramkan. Kenapa kita tidak pergi saja dari hutan ini? Semua ini bukan keinginan kita, Ratih. Kita telah terperangkap di hutan celaka ini. Makhluk siluman ular jahanam itu. Ada apa lagi ini? Ini pasti kerjaan Nini Pelet lagi. Tiba-tiba saja datang angin menderu-deru begitu dahsyatnya. Tuan Jail Singgi, saya takut. Ratih, jangan takut. Tenanglah. Tuan Jail Singgi, ada orang berdiri di bawah pohon. Mana? Di mana ada orang, Ratih? Itu, di depan kita. Dia berdiri di bawah pohon. Sepertinya dia seorang wanita cantik bergaun putih. Mana, Ratih? Aku tidak melihat apa-apa. Itu, dia tersenyum pada saya. Dia melambai-lambaikan tangannya. Dia seperti menyuruh saya untuk datang padanya. Jangan kau turuti ajakannya. Di mana dia, Ratih? Aku sama sekali tidak melihat apa-apa di bawah pohon itu. Tapi saya melihatnya. Saya melihat dengan jelas sekali. Dia tersenyum lagi. Dia sepertinya ingin menggendong saya. Dia kembali tersenyum padaku. Biarkan saja, Ratih. Jangan kau perhatikan dia. Itu bukan manusia. Itu siluman. Ratih, jangan kau pandangi dia. Tuan Jail Singgi, dia berubah menjadi ular berkepala manusia. Tolong, tidak. Saya takut. Ratih. Saya takut, Tuan. Tidak, ular berkepala manusia itu. Aduh, saya takut. Ratih. Tenang, Ratih. Tenang. Jangan takut, Ratih. Tidak, Ratih takut. Ratih takut sekali. Nalarati memeluk Jail Singgi dan menyembunyikan wajahnya ke dekapan dada laki-laki itu. Bocah itu ketakutan sekali karena melihat sosok wanita berdiri di bawah pohon yang telah berubah wujud menjadi makhluk ular berkepala manusia. Tetapi makhluk aneh menyeramkan itu sudah... Saya takut, Tuan. Makhluk itu mengerikan sekali. Kepalanya manusia, tapi badannya ular besar dan panjang sekali. Ratih, tapi saya tidak melihat apa-apa. Makhluk itu sudah hilang. Hilang? Benarkah makhluk itu sudah hilang? Ya, tadi dia berada di bawah pohon itu. Aneh sekali. Kenapa wanita cantik itu berubah menjadi ular menakutkan? Dia bukan manusia. Dia siluman. Sudahlah. Dia sudah hilang. Kau tidurlah, Ratih. Ayo. Tidur di dekatku ya. Akhirnya Nalarati tertidur di pangkuan Jail Singgi. Dan dalam tidurnya,
Nalarati bermimpi bertemu dengan seorang nenek bungkuk berjubah hitam. Nenek itu membawa sebuah tongkat berkepala ular. Lalu mendekati Nalarati yang saat itu sedang bermain mengejar kupu-kupu. Nalarati. Bukankah kau bernama Nalarati, anak manis? Iya, nenek siapa? Nenek penjaga hutan Cermai ini. Kau sedang apa, anak manis? Saya sedang mencari kupu-kupu. Oh, Di hutan Cermai ini banyak kupu-kupu tidak, Nek? oh, tidak. Di hutan Cermai ini yang banyak hanya ular. Ular? Iya. Saya takut dengan binatang itu. Tidak apa-apa, Nalarati. Mereka semuanya pengikutku. Kau jangan takut, anak manis. Karena sesungguhnya nenek pun seekor ular. Kau berubah menjadi ular berkepala manusia? Tidak. Oh, tolong. Tolong, ular, tolong. Jangan takut, anak manis. Jangan takut. Mau lari kemana kau, anak manis? Kau tidak akan bisa melarikan diri dari hutan Cermai ini. Ayo, ikutlah bersamaku. Ayo. Tidak, jangan bawa saya. Tidak. Tolong, jangan bawa saya. Jangan bawa saya. Rati? Oh, tidak. Rati? Rati? Tuan Jalsinggi. Oh, saya takut sekali, Tuan. Saya bermimpi menyeramkan. Rati, kau bermimpi apa? Saya melihat ular berkepala manusia itu. Dia datang menemui saya. Dia seorang nenek, tapi berubah menjadi ular berkepala manusia. Sudahlah, jangan kau membayangkan yang tidak-tidak. Semua itu hanya mimpi. Ayo, tidur lagi. Ayo. Kembali Nalarati tertidur pulas di pangkuan Jailsinggi. Suasana begitu mencekam. Angin dingin menderu-deru. Jailsinggi tiba-tiba tersentak. Matanya melotot. Dia melihat sosok bayangan putih berkelebat di depannya. Bayangan apa itu? Sepertinya bayangan manusia. Cepat sekali. Jailsinggi perlahan-lahan bangun, lalu meletakkan tubuh Nalarati yang tidur di pangkuannya. Kemudian dia melompat. Matanya liar memperhatikan ke arah rimbunan pohon yang ada di depannya. Dia menjadi curiga karena melihat sosok bayangan putih berkelebat masuk ke tempat itu. Tadi aku melihat sosok bayangan putih itu berkelebat masuk ke belukar ini. Kukira itu memang manusia. Tapi rasanya tidak mungkin. Apakah ada orang lain selain kami di hutan celaka ini? Semak belukar itu bergerak-gerak. Tapi kukira karena tertiup angin saja. Oh, gelap sekali di tempat itu. Hei, apakah ada orang di tempat itu? Keluarlah. Jangan sembunyi-sembunyi. Ayo, keluar. Dia tidak menjawab. Tempat itu sepi-sepi saja. Aku di belakangmu. Siapa kau? Jailsinggi melompat. Dia membalikkan tubuhnya ke belakang. Nampaklah seorang gadis bergaun putih sudah berdiri di hadapannya. Gadis itu tersenyum manis. Wajahnya putih bersih. Namun Jailsinggi tidak sanggup menatap. Kenapa? Kau takut melihatku? Siapa kau? Dari mana kau datang? Kau seperti siluman. Kau muncul tiba-tiba. Benarkah aku siluman? Kau ini ada-ada saja. Aku datang karena kebetulan aku tersesat di hutan ini. Aku tidak percaya. Kau bukan manusia. Kau pasti siluman hutan Cermai ini. Kau siluman yang menyamar sebagai manusia. Kenapa kau menduga begitu? Benarkah aku bukan manusia? Aku tidak bisa dibohongi, Dewi Sumbi. Aku tahu. Kau pasti Dewi Sumbi. Putri siluman ular. Kau memang pandai. Aku memang Dewi Sumbi. Dewi Sumbi, kau tidak akan bisa menipuku. Aku memang tidak berhasil menipumu. Tapi aku tidak akan membiarkan lolos dari hutan ini. Kau tidak akan bisa lolos dari hutan. Apa maksudmu? Kalian jangan mempermainkan aku. Biarkanlah aku keluar dari hutan Cermai ini. Atau kau akan
binasa di tanganku gadis siluman. Mudah sekali kau mengucapkan kata-kata itu. Ayo sekarang, apa maumu gadis siluman? Apa maumu? Kau jangan mengganggu aku. Aku butuh anak itu. Serahkan anak itu padaku. Tidak. Kau tidak akan aku izinkan menyentuh anak itu. Aku akan merebutnya dengan paksa. Dewi Sumbi menatap tajam. Sepasang matanya tiba-tiba memancarkan sinar berwarna merah. Jail Singgih menjadi khawatir. Dia melompat menghalangi tubuh Nalarati yang sedang berbaring tidur di bawah pohon. Kau boleh memaksanya. Tapi aku tetap akan mempertahankan anakku ini. Jangan coba-coba kau melangkah dari tempatmu itu. Kau bisa binasa denganku. Aku tidak izinkan tanganmu untuk menyentuh bocah ini. Kau berani denganku. Kau pikir aku siapa? Dengarlah olehmu. Jangan sampai ibuku marah padamu. Aku tidak takut dengan kalian. Sekalipun kalian makhluk siluman. Tapi jika kalian berniat akan mengambil Rati anakku ini, aku atau kalian yang akan binasa. Ayo, tampakkanlah wujudmu Nini Pelet. Aku tidak akan gentar menghadapi kalian. Tampakkanlah wujudmu Nini Pelet. Dewi, nampaknya orang itu tidak bisa kita biarkan. Bereskan olehmu sendiri. Gunakanlah ajian jalan goyang untuk melemahkan dirinya. Baik, Ibu. Aku akan melayani laki-laki itu. Jadi, kau tetap tidak mau menyerahkan anak itu kepada kami. Kau benar-benar sudah tidak menghiraukan siapa kami. Kau pasti menyesal sekali. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Aku takut menghadapimu. Hup, hiya. Hiya. Jail Singgih melompat terbang menyusul Dewi Sumbi. Lalu mereka bertemu di angkasa. Jail Singgih mengamuk bagaikan kesetanan. Tendangan dan pukulannya nyasar kemana-mana. Dewi Sumbi tak bisa mengambil kesempatan menyerang. Dan saat berikutnya, Jail Singgih menyerbu habis-habisan. Hebat juga laki-laki itu. Dewi Sumbi terdorong, terkena hantam serbuan tendangan dan pukulan Jail Singgih. Lalu gadis siluman ular itu cepat-cepat bangun dan tengkurap. Kepalanya menenggadah, kedua matanya menjadi merah bersinar. Lalu mulut gadis siluman ular itu bergerak dengan cepatnya. Dan saat berikutnya, Dewi Sumbi mendesis dengan garang. Siri laras geni ing mau. Jagat geni jagat ing mau. Siri ing jagat mau. Jagat geni ing mau. Siri ing jaga mau. Jail Singgih pun mengadakan persiapan. Dia mulai berdiri tegap memeluk tubuhnya dengan kedua tangannya. Wajahnya bergetar dan menjadi merah. Mulutnya bergerak cepat. Dia mulai menggunakan ilmu bayu geninya. Kini nampaklah dua sosok tubuh sudah siap saling menyerang dengan ilmu andalannya masing-masing. Dan saat berikutnya, Dewi Sumbi mendesis sambil menjulurkan lidah ularnya. Tataplah wajahku sepuas-puasmu untuk yang terakhir kalinya. Bersiaplah kau untuk hancur menjadi arang. Tubuhmu akan kulumat hangus dengan semburan api. Aji desis api. Aji desis Dewi Sumbi mengamuk. Mulut gadis siluman ular itu menyemburkan lidah api dengan ganasnya. Tetapi Aji Bayu Geni Jail Singgih tidak kalah siapnya. Mulut laki-laki itu pun menyemburkan asap berwarna kuning keempat. Asap itu bergulung-gulung menyembur Dewi Sumbi. Hingga Dewi Sumbi merasakan ada uap yang dingin sekali. Hingga semburan kekuatan desis apinya pun melemah. Hawa dingin menyerang diriku. Ilmu apa itu yang ia gunakan melawanku? Ayo, teruslah. Keluarkan kemampuanmu gadis sombong. Kau tidak akan mampu menahan pengaruh pembekuan Aji Bayu Geniku. Kau akan menjadi membeku dan binasa kedinginan. Kurang ajar.
Dua sosok tubuh itu saling menyerang kembali dan belum sempat saling berbenturan. Namun tiba-tiba, tubuh Jail Singgi terpental jauh, dihantam sosok bayangan yang datang. Kurang ajar. Rupanya kau ikut campur, Nini Pelet. Dewi Sumbi bukan tandinganmu, Jail Singgi. Kalau benar-benar kau merasa hebat, hadapilah aku. Nini Pelet, meskipun kau aku anggap sebagai guruku yang tidak resmi, tapi aku sebagai muridmu tidak akan gentar menghadapimu. Bagus. Itu artinya kau akan cepat-cepat menjadi. Kau bisa buktikan sendiri. Kalau sebentar lagi kau akan menjilat-jilat di lututku. Hati-hati, Ibu. Dia cukup tangguh. Aku tidak mau susah menghadapinya. Nini Pelet melempar tongkat berkepala ularnya ke angkasa. Tongkat itu berputar bagaikan pusaran angin. Dan selanjutnya, tongkat itu jatuh menancap tepat di hadapan Nini Pelet. Saat itu juga Nini Pelet melompat dan duduk bersilat. Rupanya dia akan menggunakan ilmu andalannya, Aji Jaran Goyang, aji pemikat yang bisa membuat laki-laki menjadi lemah dan jatuh hati. Nini Pelet kemudian mulutnya bergerak-gerak, membaca ajian Aji Jaran Goyang. Jaranku jalan air, baliku bali air, hing bumi dedap, sirapku sirapmu, jaranan goyangin jalan goyang. Kenapa perasaan menjadi lemah gini? Siapa wanita cantik yang duduk di atas tempat itu? Suaranya indah sekali. Oh, bukankah dia Nini Pelet? Nini Pelet. Tiba-tiba Jail Singgi merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Sepasang matanya berkunang-kunang. Pandangannya menjadi tidak normal. Dia serasa melihat Nini Pelet bagaikan seorang wanita yang sangat cantik yang sedang bicara dengan suara merdu. Itulah kehebatan pengaruh Aji Jaran Goyang, ilmu pemikat atau yang dikenal dengan ilmu gunalet. Nini Pelet, kemarilah mendekatku. Kemarilah. Aku sangat menyukaimu. Aku mencintaimu. Rasakan, dia kini sudah lupa ingatan, Dewi. Ibu, laki-laki itu sikapnya berubah seperti lemah. Dia seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Benar, Dewi. Dia sudah terkena pengaruh Aji Jaran Goyang. Kau lihatlah, dia mulai tergila-gila padaku. Kini dia sudah menjadi budakku yang paling dungu. Nini Pelet. Nini Pelet, kemarilah. Mendekatlah padaku. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Jail Singgi, berlututlah di hadapanku jika kau benar-benar menyukai aku. Ayo, ayo. Baik, baik Nini. Bagus. Sekarang, apa yang kau inginkan dari aku? Kau jangan meninggalkan aku. Aku menyukaimu. Kau tidak perlu merengek seperti itu. Kau kini sudah menjadi budakku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sekarang, bawalah anakmu itu ke puncak Gunung Ciremai. Tiba-tiba Nala Ratih yang sejak semula tidur di bawah pohon menjadi terbangun. Dia terkejut melihat Jail Singgi sedang berlutut di hadapan Nini Pelet. Oh, Tuan Jail Singgi sedang apa dia? Sepertinya dia sedang menyembah nenek berjubah hitam itu. Iya, aneh. Nenek itu duduk bersila di atas tongkat. Dan siapa lagi gadis yang berdiri di tempat itu juga? Oh, mereka sepertinya yang pernah aku lihat dalam mimpi. Iya, mereka pasti makhluk siluman ular Gunung Ciremai. Kau sudah mengerti maksudku, Jail Singgi. Hah, bawalah anakmu itu ke puncak Gunung Ciremai dan cari Nilam Cahaya. Oh, mereka akan menangkapku dan membawanya ke puncak Gunung Ciremai. Tidak, mumpung mereka tidak melihatku, aku harus lari dari tempat ini. Nala Ratih merunduk-runduk bagaikan seekor kelinci. Dia berlari menembus kegelapan malam dan lenyap begitu saja. Sementara Nini Pelet, Jail Singgi dan Dewi Sumbi tidak tahu kalau Nala Ratih sudah lenyap. Tetapi tiba-tiba
Nini Pelet terkejut. Oh, jahanam. Bocah itu melarikan diri. Ayo, kalian harus mencarinya. Tangkap bocah itu sampai dapat. Aku sudah cukup jauh meninggalkan tempat ini. Gelap sekali jalannya. Kemana aku harus pergi? Tapi aku harus pergi dari hutan ini. Jahanam, kemana anak itu melarikan diri? Akan aku patahkan batang lehernya kalau tertangkap nanti. Cepatlah Jeli Singgih. Jangan sampai bocah itu pergi jauh dari hutan ini. Jika kita gagal menangkapnya, Nini akan marah besar pada kita. Dia tidak akan bisa pergi dari hutan. Dia pasti masih berada di hutan ini. Aku tidak melihat apa-apa sekali. Aku harus paksakan diriku agar aku bisa keluar dari hutan ini. Aku mendengar ada orang datang. Aku harus cepat sembunyi. Aku kira tempat ini cukup aman untuk bersembunyi. Siapa yang datang itu? Oh, itu Tuan Jeli Singgih bersama gadis siluman ular. Oh, semoga mereka tidak melihatku. Tuan Jeli Singgih sepertinya kini sikapnya berubah. Dia seperti terkena sihir siluman ular itu. Anak itu tidak akan bisa lari dari hutan ini. Dia pasti bersembunyi di sekitar tempat ini. Lihat, semak belukar di depan itu bergerak-gerak. Sepertinya di tempat itu ada seorang yang bersembunyi. Ayo, datangi tempat itu. Bocah itu pasti sembunyi di sana. Jail Singgih bergerak ke semak belukar yang ada di depannya, yang saat itu tengah bergerak-gerak. Dewi Sumi pun curiga kalau Nalaratih yang sedang mereka cari bersembunyi di tempat itu. Perlahan-lahan Jail Singgih mendekati tempat itu dan melompat dengan garang. Kau tidak akan bisa lari. Ya! Jail Singgih mengacak-ngacak semak belukar, tetapi dia tidak menemukan Nalaratih. Ajar, keparat. Seseorang saja. Apa yang kau dapati? Bukan anak itu. Tapi aku menangkap seekor babi hutan. Ayolah, kita cari di lain tempat. Sementara itu Nalaratih yang tengah bersembunyi, karena telah merasa terbebas dari bahaya, ia segera keluar dari tempat persembunyiannya. Aku selamat. Mereka sudah pergi lagi. Aku harus cepat pergi dari sini. Oh, celaka. Dewi, bagaimana kalau sampai bocah itu tidak kita ketemukan? Itu tanggung jawabmu. Kau akan terkena marah ibuku. Di mana bocah itu bersembunyi? Ayo, kita harus terus mencari Dewi Sumbi. Sebelum matahari muncul, kau sudah harus berhasil menangkap bocah itu. Mudah-mudahan jalan ini akan menuju keluar dari hutan ini. Aku takut sekali. Aku rasanya ingin cepat keluar jauh dari hutan ini. Nalaratih berlari menembus kegelapan malam. Ia tidak lagi memperdulikan suasana yang begitu gelap. Berkali-kali dia terjatuh, tetapi dia cepat bangun dan berlari lagi. Menjelang pagi hari, akhirnya Nalaratih keluar dari wilayah hutan Cerem. Aku bahagia sekali rasanya. Aku selamat. Aku bisa keluar jauh dari hutan itu. Oh, dingin sekali air sungai ini. Tapi tubuhku terasa sejuk. Biar aku mandi saja sekalian. Dingin sekali, tapi segar sekali. Setelah selesai mandi dan merapikan pakaiannya, Nalaratih kembali melanjutkan perjalanan. Matahari sudah terang. Dewi Sumbi sudah lenyap. Gadis siluman itu memang tidak akan mungkin bisa muncul di siang begini. Tapi bagaimana dengan Nalaratih? Anak itu harus bisa aku tangkap. Aku harus mencarinya. Karena Nini Pelet menyuruhku untuk bisa menangkap dan membawa anak itu ke puncak Gunung Cermai. Demi kau, Nini Pelet, aku sudah jatuh hati padamu. Aku akan berusaha mencari anak itu. Sampai di mana aku sekarang ini? Ibu, di mana kau berada? Rati takut sekali. Rati sendiri di tempat sepi ini. Di mana kau, Ibu? Rati takut sekali. Ibu, di mana kau, Ibu? Rati takut, Bu. Jangan tinggalkan Rati. Ibu, Rati takut sekali. Di mana kau berada, Ibu? Nalaratih menangis karena tempat itu begitu sepi. Dia terus melangkah menyusuri jalan berbahaya yang penuh jurang menganga. Langkahnya sudah tertatih-tatih. Namun tiba-tiba, kaki Nalaratih tersandung sebuah batu besar. Dan tubuh bocah itu terjatuh. Oh, aduh, kakiku. Aduh, sakit sekali.
Ah, Ibu, tolong Rati, Bu. Ibu, Rati takut sekali. Kakiku sakit sekali. Ibu, di mana kau, Ibu? Tolong Rati. Rati takut sendiri di tempat ini. Rati tidak mau mati di tempat ini. Ibu, apakah kau tidak mendengar rintihan anakmu? Aduh, kakiku terluka. Darah banyak sekali keluar. Nala Ratih merintih. Kakinya terluka. Darah segar mengalir dari lukanya. Ia berusaha untuk bangun. Keringat bercucuran di wajahnya. Dan ketika dia berhasil berdiri, tubuh bocah itu terhuyung-huyung. Dan saat itulah bocah itu tergelincir masuk ke jurang yang menganga. Tubuh Nala Ratih jatuh ke bawah jurang. Dan selanjutnya, tubuh bocah itu jatuh ke dalam sungai deras. Dalam keadaan pingsan, tubuh Nala Ratih terbawa air sungai yang mengalir deras itu. Usaha apa lagi yang harus kita lakukan? Hanya usaha yang bisa kita lakukan. Tapi kita sudah hampir 2 pekan menempuh perjalanan. Ratih anakku tidak juga kita temukan. Dan kini kita mau kemana lagi? Nampaknya sebentar lagi senja akan tenggelam. Sebaiknya kita cepat mencari tempat peristirahatan yang aman di hutan belantara ini, Nila. Kenapa berhenti di sini, Restu? Apakah penglihatanku tidak salah? Coba lihat apa yang ada di depan sana. Oh, sebuah gubuk yang sederhana sekali. Iya. Kita bisa menumpang di gubuk itu. Siapa tahu penghuninya baik dan mau menerima kita menginap bareng semalam. Tuh, rasanya aneh juga. Di hutan belantara begini. Apa memang ada manusianya? Siapa orang yang tinggal di gubuk itu? Mana aku tahu. Ayo kita ke gubuk itu. Lihatlah, matahari sudah tenggelam. Suasana sudah gelap sekali di hutan ini. Kau mau turun? Tunggu. Apakah gubuk itu ada penghuninya? Nampaknya sepi sekali dan gelap. Kukira sebaiknya kita turun dulu dari kuda kita. Mungkin penghuninya ada di dalam. Ayo kita turun. Pintunya tidak dikunci dari dalam. Bagaimana? Di dalam gelap sekali. Sebaiknya biarkan saja pintu gubuk itu terbuka lebar. Biar cahaya bulan masuk ke dalam. Iya, tapi aku tidak melihat ada orang di dalam. Pak, Bu, apakah ada orang di dalam? Permisi, permisi. Restu, apa kau yakin kalau gubuk ini ada penghuninya? Entah, ayo kita masuk saja. Nila, kau melihat ada orang di dalam gubuk ini? Tidak, nampaknya gubuk ini kosong. Oh, Restu, kau dengar suara harimau tadi? Aku mendengarnya, tapi di mana? Apakah di dalam gubuk ini ada seekor harimau hutan? Mungkin saja harimau itu masuk ke dalam gubuk ini. Duduklah kalian. Oh, itu suara guruku. Iya, suara kakek Ki Gedeng Mukti. Oh, rupanya kita beruntung sekali. Kakek, di mana kakek berada? Aku di depan kalian. Nila, lihat di depan kita. Bukankah itu kakekmu Ki Gedeng Mukti? Guruku. Benar, dia sedang duduk bersila. Dia memang kakek Ki Gedeng Mukti. Restu Singgi dan Nilam Cahya kemudian duduk bersila. Di hadapan mereka nampak seorang kakek berjanggut panjang dan berjubah hijau tengah duduk bersila. Kami tidak percaya kalau suara harimau yang kami dengar tadi ternyata adalah suara guruku sendiri. Ya, kami sangat bahagia sekali. Bagaimana mungkin kakek Ki Gedeng Mukti bisa berada di tempat ini? Kek, bagaimana nasib Nala Ratih? Kenapa kakek sampai seorang diri? Ki Gedeng Mukti tidak menjawab. Betapa sakti guru Restu Singgi itu menundukkan wajahnya. Nilam Cahya menjadi cemas akan anaknya. Kakek, bagaimana nasibnya Ratih? Saya tidak tahu lagi bagaimana nasibnya. Setelah terakhir saya pergi meninggalkannya. Setelah saya pamitan dengan kakek untuk menjalankan tugas yang diberikan Eyang Kipun, saya percaya anak saya tidak akan apa-apa. Kakek pasti tahu kemana hilangnya Ratih. Kami sudah berhari-hari mencarinya, tapi kami tidak menemukan dia. Aku sendiri sedang mencarinya. Oh, kakek juga tidak tahu. Apa jadinya semua ini? Kami sebenarnya sudah tahu kabarnya dari penduduk di sebuah desa. Kalau Ratih kini bersama Jail Singgi. Tapi mungkin kakek pasti tahu. Kenapa Ratih sampai bisa bersama laki-laki bajingan itu? Jail Singgi datang ke pondokmu. Dia memaksa ingin membawa Ratih. Aku mencegahnya. Laki-laki itu sangat keras. Hingga aku lengah. Dia berhasil membawa lari Ratih. Tapi aku tidak menyesal. Aku tidak kecewa. Dari situ aku melihat sikap seorang bapa yang benar-benar ingin menyayangi anak. Rupanya Jail Singgi
benar-benar ingin mengambil Nalarati sebagai anaknya sendiri. Aku tidak relakan. Laki-laki itu tidak boleh merebut Rati dari aku. Dia bukan bapaknya. Dia tahu apa tentang nasib anak itu. Dia tidak merawatnya. Dia tidak mendidik. Hati saya sakit kalau dia sampai merebut Rati. Saya sungguh-sungguh tidak rela, Kek. Dia tidak boleh hidup bersama dia. Laki-laki itu tidak pantas menjadi bapaknya. Dia laki-laki kotor. Kakek sudah tahu persoalan masa lalu saya. Kenapa kakek malah membantu laki-laki itu? Apakah saya bersalah telah lama meninggalkan Nalarati anakku? Apa salah saya, Kek? Kau tidak salah. Tapi aku tidak bisa mencegah laki-laki itu. Aku sendiri tidak tahu bagaimana Nalarati sampai bisa lari bersama Jalisinggi itu. Saya tidak menginginkan suasana menjadi panik. Sebaiknya kita pikirkan jalan yang terbaik untuk bisa menemukan kembali Nalarati. Saya juga mengharapkan pada guru. Kira-kira bagaimana langkah kami selanjutnya? Kami ini sudah masuk desa berhari-hari mencari Nalarati. Tapi kami tidak juga menemukannya, Guru. Cucuku Nilam, masihkah kau mau mendengarkan perkataan kakekmu ini? Kenapa kakek bicara begitu? Sungguh Cucunda merasa malu sekali. Maafkan Cucunda, kakek pasti merasa tersinggung dengan sikap dan kata-kata Cucunda yang terlalu kasar. Sungguh, Cucunda sangat mencemaskan Nalarati. Maafkan Cucunda, Kek. Tadi Cucunda terlalu panik, sangat kasar. Kami mohon maaf, Guru. Barangkali karena kami sedang merasa lelah, merasa lapar. Maka dengan begitu, keadaan kami tidak bisa terkontrol dengan baik. Seperti halnya juga Nilam. Hingga dia sendiri seperti tidak sadar dengan siapa dia sebenarnya sedang berhadapan. Dengan siapa sebenarnya kami sedang bicara. Aku mengerti keadaan kalian. Ada yang harus aku sampaikan pada kalian. Yang barangkali persoalan ini agak lain atau jarang kalian temukan. Dengarlah oleh kalian baik-baik. Aku sudah membicarakan tentang persoalan hubungan kalian dengan Eyang Kiboyut Mangunta. Rasanya kalian tidak pantas kalau terlalu lama selalu berdua. Jika tidak ada ikatan tali perkawinan yang resmi. Rasanya sangat tidak baik jika kalian tidak secepatnya resmi menjadi suami istri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.